Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam insan muda dan selamat malam Jumat. Selamat datang di JNE Nightmare Side Testing Mystery. Dan malam hari ini kita akan mengundang narasumber untuk bercerita tentang hal-hal seram, pengalaman pribadi dan kisah nyatanya. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk follow Instagram @adarradio, @jne_id dan jne.bandung. Dan yang pastinya ingat, jangan nonton JNE Nightmare Side Testing Mystery ini sendirian. Dan malam hari ini di JNN Nightmare Testing Mystery Dimasta barengan sama Daus. Selamat malam Daus. Selamat malam. Wah, apa kabar nih Daus nih? Alhamdulillah baik. Oke. Jadi Daus ini punya satu pengalaman serem yang bisa dibilang mistis lah ya. Ketika Daus ini hilang di salah satu gunung yang ada di Jawa Barat. Betul. Wow, sempat kemarin kan ada cerita viral juga ya, hilang di gunung selama beberapa hari dan akhirnya ketemu juga alhamdulillah. Nah, kalau Daus sendiri nih, waktu itu kejadiannya gimana dan sampai akhirnya kamu hilang di gunung itu dan ketemu lagi tuh gimana ceritanya Daus? Jadi waktu itu kejadian masih SD ya, sebelum mau ujian nasional. Kelas 6 SD. Kelas 6 SD. Ya, jadi kalau gak salah itu 2014. Kejadiannya itu dua hari sebelum ujian nasional. Ya, jadi Senin ujian nasional, Sabtunya malam minggu. Ya. Okay. Jadi sebelum ujian nasional itu kan selalu ada istighosah kayak gitu. Ya. Rencana sih sepulang istighosah langsung naik kita. Langsung naik ke Gunung Tangkuban Perahu. Beres istighosah mau ada rencana naik gunung ya, lah. Sebenarnya rencananya udah direncanain 1 minggu yang lalu sebelum ujian nasional. Kita berangkat 2 hari sebelum ujian nasional hari Sabtu. Jadi seberes istighosah kita ngerencanain buat kumpul di Pemunduran. Pemunduran kebetulan ada salah satu teman dari kita yang tinggal di sana. Jadi jaraknya sekitar 200 atau 300 meter menuju pos pintu masuk ke Gunung Tangkuban Perahu. Sepulang istighosah kita ke kayak izin ke orang tua kayak gitu. Kalau saya sendiri pulang cuma bawa jaket doang sih sama tas ya. Emang rencananya mau nginep di sana atau enggak? Cuma naik gunung turun lagi gitu? Iya. Jadi rencananya naik jam 10. Kalau saya kan belum pernah nih. Menurut saya jam 4 atau jam 5 juga udah pulang kayak gitu. Jadi rencananya kayak cuman ya datang ngelihat ke sana hiking, mungkin lihat kawah atau apa. Kawah sih. Betul. Tujuan utamanya emang lihat kawah. Habis itu pulang lagi udah aja selesai. Jadi nggak bawa barang-barang yang berat atau gimana gitu ya. Bawa tenda segala macam. Habis dari rumah langsung ke rumah salah satu teman aku namanya Arif. Ke rumah Arif, izin ke orang tuanya, sama udah dari rumah Arif terus ke rumah Fikri. Dari rumah Fikri kita langsung menuju ke gunung, ke Pemunduran. Ke Pemunduran ya, ke rumah teman kita. Kalau aku berangkat berarti berempat dari rumah ya. Aku, Arif, Fikri sama Cahya. Ya, kumpul lah di salah satu teman aku namanya Reski. Kita kumpul, ternyata cuman terkumpul 14 orang. 14 orang yang asalnya ya banyak lah ya yang mau ikut gitu. 14 orang. Kita siap-siap segala macam, terus kita menuju pos. Di pos itu kan ada warung-warung kayak gitu. Kita beli makanan ringan lah, logistik. Kalau aku sendiri sih
sehabis pulang dari sekolah tuh beli di nasi kuning. Jadi punya uang waktu itu cuma 5.000. Nasi kuning 3.000, yang 2.000-nya itu diniatin buat dipakai naik angkot. Karena kan karena kan di sana dari Tangkuban tuh mau jalan Cikole. Jadi dari Cikole ke Lembang buat naik angkot yang 2.000 buat pulangnya. Sehabis jajan makanan ringan, terus kita kayak berdoa. Kita berdoa, udahlah di situ mulai perjalanan dari pos menuju emak gunung ya, kita bisa bilang nggak terlalu lama sih, sekitar sejam ada. Itu jam berapa berangkat berarti? Jam 10 Pak. Selesai istighosah jam 9. Langsung. Ya, jam 10 kita berangkat. Sampai di Magunung itu jam 11 kalau nggak salah. Jam 11 kita makan semua. Sempat foto-foto dulu di Magunung. Kita makan, selepas makan kita lanjut lagi perjalanan. Setelah beberapa langkah dari emak itu kan ada kayak 2 jalur kayak gitu ya. 2 jalur kayak gitu. Salah satu temen, jadi kita tuh sempat berpisah dari Magunung itu jadi 2 kelompok lah. Terus berpisah. Jadi kalau aku ada di depan, ada teman-teman aku yang di belakang. Teman-teman aku sempet Cahya kalau nggak salah, dia sempet nanyain, Bo, jalannya kemana? Kiri atau kanan? Sama si Reski nggak dijawab, cuman si Reski nyamperin ke si Cahya aja. Dituntun lah jalannya ke kiri. Kalau kita bersama lagi istirahat sebentar, terus kita jalan lagi. Di perjalanan tuh kita kayak dengar suara motor cross yang off-road yang off-road. Terus kayak suaranya itu di kiri, di depan, di kanan, semuanya ada, kayak disamperin, hilang aja tiba-tiba. Disamperin, hilang aja tiba-tiba. Sekitar jam 12:30 apa jam 1 hujan turun. Hujan turun, kabut. Jalan udah lumayan gak kelihat ya. Si hujannya cukup besar berarti saat itu atau besar. Kalian berteduh dulu atau enggak sih? Lanjut. Lanjut perjalanan. Sekitar jam 1 kan hujan, lanjut terus kayak dekat-dekat kecium bau belerang kan, bau kawah. Udah deket nih. Udah gitu. Deket. Jalan agak nanjak, di situ lumayan curam sih, kayak kalau bahasa Sundanya mah laleur. Licin. Ya. Kita terus aja naik. Terus ada baca-bacaan kayak ke kiri ke kawah apa, ke kanan ke kawah apa, ke kiri ke kawah apa. Kita milih untuk ke kawah Orok kalau nggak salah. Kawah Orok, kalau ke kanan ke kawah Domas. Kita milih ke kawah yang ke kiri. Gak lama dari situ, sekitar 100 meter kita sampai di kawah. Sampai di kawah kita foto-foto sebentar, terus makanan juga udah sedikit lagi kita sekitar satu atau 2 jam kita istirahat di kawah. Kita memutuskan untuk pulang itu sekitar jam 2 apa jam 2:30 lah. Kita lewat dari kawah ke kiri, jadi kita nggak balik lagi. Karena ada Reski sama Johan, dia yang tahu jalan sih, karena sering off-road. Ya udah tahu lah ya berarti. Udah lewat sini aja gitu. Dia petunjuk lah. Si Reski itu kan leader, jadi dia leader. Si Johan sweeper. Dia ada paling belakang di pertengahan perjalanan menuju ke jalan aspal. Kita nemu bapak-bapak 2 orang. Dia kayaknya lagi istirahat off-road sih, jadi lagi pada ngerokok. Ya, lagi pada ngerokok. Tapi ada mobilnya atau gimana? Enggak, sama motor 2. Motor. Ya. Motor cross berarti ya. Ya. Saya sempat
mau nanya kan, soalnya serem juga kayak kabut tebal, terus sudah sore juga. Saya sempat mau nanya, cuman ditahan sama Reski. Kenapa ditahan? Gak tahu, kayak tanyakan wae kitunya, ulah we urang ge apal jalan kata dia gitu. Terus nggak kalau jarak kita sama bapak-bapak nggak jauh sih, kayak berapa meter, 10 kali. Tapi cuma kelihatan ada, oh di situ ada bapak. Iya, cuman kayak bapak-bapaknya kayak nggak lihat kita. Kalau misalnya lihat mungkin pasti nanya, "Jang kamarana?" Udah sore kayak gini kan. Kita ya udah lanjut aja lah, karena sama si Reski ya udah serahin aja sama Reski, dia yang tahu jalan kayak gitu. Udah terus jalan, kita nemu pertigaan lagi ya, persimpangan ya. Kalau ke kiri itu katanya waktu dulu gitu ke situ Lembang. Kalau ke kanan ke Tower. Itu jalan aspal tuh. Oh, udah nyampe di jalan aspal. Ya, jalan aspal. Kalau ke situ Lembang katanya kalau dulu udah nggak bisa balik lagi katanya. Hilang lah kayak gitu. Oh, kalau lewat situ Lembang. Iya, kalau mitos zaman waktu dulu ya. Waktu itu. Kalau jam segitu, maksudnya kalau sore-sore lewat ya, situ katanya nggak bakal bisa balik lagi. Ya, kita ya udah kita ambil jalur ke kanan ke Tower. Sekitar setengah jam kita nyampe di Tower ke-1. Cuman kalau di Tower 1 masih ada jalan kayak ini gerbang Tower, terus ini jalan ke kirinya, kita masuk ke kiri, di sampingnya udah jurang tuh. Sampingnya udah jurang. Jadi jalan gang kecil gitu. Jalan gang kecil kita jalan, terus ada pertigaan lagi tuh antara ke kanan sama lurus. Kalau ke kanan aku lihat kayak ada bangunan Belanda gitu ya, kayak mungkin toilet. Terus di luarnya ada bacaan Imah Setan gitu. Imah Setan. Oh, itu bangunan zaman Belanda berarti ya? Iya kayaknya. Cuma tulisan ada Imah Setan, Rumah Setan. Karena gak berani ya lewat ke kanan, kita lurus aja. Kita lurus menuju ke tower yang kedua. Jadi di Tangkuban Parahu memang ada beberapa titik tower gitu buat penunjuk jalan kayaknya. Kita ke tower 2, menuju tower 2. Sebelum kita udah kelihatan ada gerbang tower 2 besar lumayan, sekitar 30 meter tuh ada suara anjing banyak banget. Banyak banget. Karena teman-teman juga mungkin takut ya. Suaranya kayak melolong gitu kayak. Iya, banyak. Kita mutusin buat ya udah balik lagi aja. Kita balik lagi ke Tower 1. Kita ngambil ke Imah Setan tadi, kita lurus lagi balik lagi ke pertigaan jalan aspal yang pertama. Ya, yang waktu ke kiri ke Siti Lambang yang di situ. Di situ kita berdebat lagi buat nentuin jalan kemana jalannya. Salah satu temen aku, Johan, dia nemu kayak kertas-kertas sobek. Nyangka dia mungkin itu tanda jalan pendaki. Sengaja ditinggalkan. Iya, kita masuk aja. Lama-kelamaan kan jalannya kayak gini. Berarti itu ngambil jalan yang Imah Setan itu? Bukan. Atau situ Lembang? Sebelum ke situ Lembang. Oh, ada lagi. Jadi ada jalan kecil gitu. Lama-kelamaan makin turun, ternyata jurang. Udah mentok, udah gak bisa jalan lagi. Itu sekitar jam 5:30 kali ya. 5:30 kita mutusin buat balik lagi. Ternyata salah satu teman aku, Fikri tadi, pingsan dia. Dia pingsan, mungkin ya badannya agak gemuk juga sih. Dia agak kuat, pingsan. Terus kita berdebat lagi gimana kalau misalnya diangkat kan berat juga ya, posisi nanjak gitu. Kita mutusin untuk berpencar di situ. Jadi kita kebagi 3. Yang 5 itu
naik ke atas tower, balik lagi dia yang kelompok aku bertujuh, berarti bertujuh ada di tengah-tengah jurang kayak ini paling bawah dasar, tengah-tengah, terus yang berlima ke atas, ini aku, ini Fikri. Kalau Fikri cuma berdua. Dia dijagain sama Agung. Dia berdua ya udah di bawah karena udah gelap juga ya kan. Kita berteduh aja di bawah pohon, kata aku. Ya udah di sini aja. Tapi itu masih hujan nggak sih? Udah enggak sih. Tapi gerimis kabut. tapi ya Gerimis, kabut. Tapi kabut. Kabut tebal banget. Kabut. Adzan Isya. Udah gelap berarti ya. Adzan Isya itu kedengar. Adzan Isya kedengar. Kita masih diem aja di sana. Sekitar jam 11-12 lah, Fikri naik. Fikri naik nyamperin kita. Alhamdulillah dia udah sadar. Dia bilang, "Urang ada ngisara awewe," kata dia. Seserian. Terus kita kayak naon sih mana ulah gitulah. Ya udah, kita istirahat lagi. Jadi kita jumlahnya bersembilan tuh yang ada di jurang. Bersembilan. Kita tidur nggak tidur sih, kayak tidur ayam kayak gitu. Berarti itu udah malam berarti ya? Iya malam, tengah malam. Terus kedenger lah adzan subuh. Aku nanya sama anak-anak, gimana mau naik kapan? Kata aku. Terus Arif jawab, nanti aja kalau matahari udah keluar, kata dia. Ya udah kita tunggu aja setelah adzan subuh sekitar 5:30 baru kita naik. Naik cuma beberapa, nggak jauh sih, nggak jauh dari tempat kita tidur. Terus ada anjing. Terus ada teriak di atas. Teman-teman yang berlima itu udah cepat ketemu. Dari subuh dia ketemu. Terus mungkin dikasih tahu anak-anak pada ada di bawah, kata si Reski ke si penemunya, tim rescue lah. Terus kita naik, oh iya ternyata kita udah ketemu. Ya udah alhamdulillah kita naik ke atas. Terus pas di jalan, aku sih ini yang ngerasa kayak yang kemarin sore lihat jalan aspal, bener-bener aspal, tapi pagi-pagi udah kayak jalan bebatuan kayak gitu. Jalan bebatuan. Ya udahlah kata aku. Sampai sekarang pun nggak pernah cerita sih ke anak-anak yang hilang juga kalau tentang jalan itu. Karena mungkin mereka juga ngerasain atau enggak. Terus kemarin malamnya juga ada yang lihat kakek-kakek mungkin. Jadi dia itu kayak dibawa, gak tahu mimpi gak tahu betul ya, kayak ada kakek-kakek. Terus jang baradeka mana kata dia. Terus dituturkan hilang aja kayak gitu kata dia. Kalau malamnya itu berarti dari hari itu sampai akhirnya ditemukan, kamu memang merasa sangat lama sekali di sana. Nah, kalau maksudnya kayak memang seharian gitu, kayak udah gelap, hari berganti, terus dengar suara azan subuh. Iya sih, kayak bingung aja kemana jalan pulang kayak gitu kayak. Dan ternyata nanyain tim rescue juga, mereka itu nyari kita di situ-situ aja. Cuman kayak mereka teriak kan, kayak Daus Tegar, tapi sama kita nggak kedenger. Tapi mereka bilang di situ nyari kita di daerah sana, jurang sana, tapi nggak kedengar sama kita. Tapi kalian nggak kelihatan, nggak kedengeran. Iya. Termasuk suara orang-orang yang nyari kalian juga kalian nggak dengar. Ya betul. Cuman azan denger sih azan. Kalau azan kedengeran sama suara anjing menggonggong aja berarti ya. Sisanya nggak ada sama sekali orang lain, warung atau pemukiman. Nggak ada. Dan azan jalan aspal yang kalian lihat itu pun tidak ada. Nggak ada. Jalan bebatuan aja kalau. Jalan bebatuan aja akhirnya. Wow.
Nah setelah itu kamu cari tahu nggak, tanya-tanya kenapa sih di situ terjadi, atau mungkin ada yang sompral kah ngomong atau gimana sampai akhirnya kalau bahasa Sundanya mah disasapkeun gitunya atau nggak pulang. Tapi nggak sampai berhari-hari kan di dunia nyatanya? Enggak sih. Enggak kan? Cuman yang seharusnya sih perjalanan itu kayak cuman sejam nyampe, ini jadi seharian gitu kan. Ternyata ketemunya juga di Sukawana kita. Yang asalnya off-road itu. Iya. Yang asalnya kita dari Pemunduran kalau ke kanan kan itu ke kawah gitu. Cuman kalau ke Sukawana kan agak ngeliling lagi gitu. Jauh gitu. Iya, jauh. Kita ketemu di situ. Oke. Dengan kabut tebal nggak kelihatan. Tapi ada info-info nggak yang kamu dengar? Kenapa sih di sana itu bisa kejadian kayak gitu? Atau mungkin di situ mah memang angker. Yang saya tahu kan kalau deket Sukawana itu ada jalur Kunti juga ya kalau nggak salah. Leuweung Kunti ya itu kan, yang memang terkenal. Ada Gunung Putri juga kalau nggak salah, daerah situ juga yang memang terkenal angker juga di situ. Berarti ketemu yang dekat-dekat sana juga ya. Iya. Ujung-ujungnya. Tapi ada cerita lain kayak wah memang daerah situ mah angker atau gimana gitu? Enggak sih, tapi kayak orang-orang tuh kayak alhamdulillahnya cenah selamat soalnya keur aya mau ngelahiran cenah kan. Ya kayak sama bukan takut sama makhluk goib sih, lebih ke harimau yang kayak gitu sih. Lebih ke binatang takut. Di sana memang masih banyak harimau saat itu ya. Iya, saat itu. Tapi nggak tahu ada di mana. Dan untungnya kalian selamat. 14 orang yang selamat ya. Iya, 14 orang. Wow, berarti satu tim itu sempat hilang dan akhirnya si tim rescue ini nyariin kalian karena orang tua kah atau? Jadi tim rescue-nya itu ada salah satu orang tua dari kita, orang tuanya si Reski. Oke. Ya. Ya nungguin loh ini kok belum pulang-pulang. Ini mereka cari-cari, mereka juga nyari-nyari. Lumayan lama berarti ya, dari jam maghrib mungkin sampai subuh. Baru akhirnya ketemu kalian. Udah kalian di situ-situ aja. Iya, satu malam tim rescue juga di situ-situ aja nyarinya. Padahal tapi gak kelihatan, gak kedengar suara apa-apa. Setelah azan subuh mungkin. Setelah azan subuh langsung terlihat. Itu kejadian waktu SD. Waktu kelas 6 SD. Wow, luar biasa. Merinding lah. Beberapa cerita sih kalau di daerah Lebang sana juga pernah sempat dapat yang sering hilang di gunung-gunung juga. Salah satunya ada nenek-nenek yang waktu itu kalau nggak salah hilang di gunung pas lagi acara jalan sehat gitu. Akhirnya ya ketemu, dan banyak sih cerita-cerita. Mungkin Samuda juga punya pengalaman-pengalaman lain nih. Tapi setelah itu kapok naik gunung atau enggak? Malah sering SMP sekarang. Malah sering. SMP. Kalau sekarang jarang sih. Sekarang jarang. SMP akhirnya ikut pecinta alam apa lain gitu. Iya, betul. Nggak ada kejadian-kejadian lain kan setelah itu? Nggak pernah hilang lagi ya? Nggak pernah. Wow, misteri sekali nih insan muda Daus berbagi pengalamannya di salah satu gunung yang mungkin sering kita lewatin jalannya, dan ternyata entah kenapa ya mereka akhirnya dibuat menghilang di area gunung itu. Ada apa sebenarnya di sana? Misteri apa? Yang namanya gunung juga sebenarnya kan memang banyak hal-hal atau cerita-cerita yang terjadi. Entah mungkin memang ada penunggunya di sana yang tidak suka kehadiran kita, atau justru ada sosok-sosok lain yang memang cuma jahil aja mengganggu kita. Terima kasih Daus atas kesempatan berceritanya malam hari. Sama-sama, terima kasih. Oke. Nah, untuk insan muda yang ingin mendapatkan Rp200.000 persembahan dari JNE Nightmare Site, jangan lupa untuk nonton hari Senin besok ya untuk video JNE Nightmare Site Testi Misterinya di YouTube channelnya JNE. Makanya jangan lupa follow Instagramnya JNE_ID, JNE.Bandung, dan subscribe YouTube channel JNE. Nyalakan loncengnya biar kamu tahu update-nya dan langsung bisa ikutan kuisnya.
Dan pastinya sekali lagi terima kasih Daus. Salam buat teman-teman semua sekeluarga. Amin. Dan ketemu lagi di JNE Nightmare Side selanjutnya. Di masa pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selalu ingat, jangan pernah nonton JNE Nightmare Side Testing Misteri ini sendirian.